Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Seorang penyanyi Indonesia yang terkenal yang sudah go internasional, Anggun Sasmita, dalam syair lagunya berkata, "Semua yang aku dapat indah nan gemerlap, suatu hari kan pudar dan sinarnya akan hilang. Sesuatu yang kurai semuanya tak untuk selamanya, hanya sementara. Yang aku cari hanyalah cinta, hanya cinta yang tak tergantikan. Yang selalu kutunggu hanyalah cinta, hanya cinta yang abadi." Pintar sekali menurut saya yang menulis syair lagu ini. Karena benar sekali, sebanyak apapun prestasi yang sudah diraih oleh seseorang, seberapa banyak uang atau harta, nama baik yang sudah dicapai oleh seseorang, tentu semua itu hanya sementara, akan pudar dan hilang pada waktunya. Dan yang dia tunggu hanyalah cinta. Cinta yang tak tergantikan. Cinta yang abadi. Pertanyaannya saudara sekalian, adakah cinta yang abadi di dunia ini? Tentu tidak ada, saudara. Cinta manusia di dunia ini hanya sementara. Cinta manusia di dunia ini sering mengecewakan, bahkan sering melukai. Kalau begitu saudara, kalau kita ingin mencari cinta yang sesungguhnya, cinta yang abadi itu, kepada siapa kita datang? Dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini." Ya, kasih sama dengan cinta atau kasih sayang ya. "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Hanya kasih Allah yang paling besar yang diberikannya kepada manusia yang berdosa itu. Dan bukti kasihnya itu adalah diberikannya anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus itu. Dari surga dia datang menjadi manusia. Dari surga yang mulia datang dia menjadi manusia. Menjumpai manusia yang hina ini. Semua manusia hina oleh karena dosa. Hinalah manusia. Hinalah manusia. Orang manusianya sering kompromi dengan dosa. Korupsi. Dia kaya bangga pula meskipun korupsi. Sombong. Hinalah. Sering mencuri. Sering berbohong. Hinalah sering merendahkan orang lain. Hinalah sering sikut menyikut dengan sesamanya. Ya hinalah hamil di luar nikah. Melakukan seks bebas dengan suami, dengan istri orang, dengan pacar orang, bahkan dengan pacarnya sendiri di luar nikah. Hinalah sering berselingkuh. Hinalah sering berdukun. Bertanya kepada peramal atau orang kalau bahasa Batak dibilang pangarunding. Banyak hal yang dilakukan oleh manusia yang jahat. Banyak hal yang dilakukan manusia berdosa yang membuat manusia itu begitu hina. Tetapi firman Tuhan berkata, ada kasih yang besar yang memberi pengampunan. Ada kasih yang besar yang memberi kesempatan kepada manusia itu untuk berubah. Yaitu kasih Tuhan, kasih Allah di dalam Tuhan Yesus. Dan katanya supaya setiap orang yang percaya, bukan setiap orang yang di dunia ini,
Bukan setiap orang Kristen tentunya, tetapi setiap orang yang percaya tidak akan binasa. Karena kita tahu saudara sekalian, upah dosa itu adalah maut. Maut itu adalah kebinasaan. Kebinasaan itu adalah kematian yang kekal, neraka. Tapi dikatakan kalau percaya beroleh hidup yang kekal, yaitu surga. Ada jaminan yang pasti kalau kita nanti ke surga. Tapi dikatakan setiap orang yang percaya. Yang percaya itu artinya bukan hanya sekedar mengetahui. Tetapi percaya artinya menerima kasih Allah yang paling besar itu di dalam Tuhan Yesus. Menjadi Allahnya, menjadi Tuhannya yang memimpin hidupnya. Menerima pengampunan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib itu. Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan hari ini mendorong kita sekalian untuk mencari kasih Allah yang besar itu, supaya saudara beroleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati.